Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang keberagaman. Manfaat keberagaman dalam kehidupan masyarakat yaitu lebih terciptanya rasa menghargai, menghormati antar perbedaan suku, ras maupun agama, dan juga akan lebih memupuk rasa solidaritas dan toleransi sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang, bacalah percakapan Udin dan teman-temannya yang ada di buku cetak kalian halaman 100. Jangan lupa untuk menggarisbawahi informasi-informasi penting yang ada di percakapan. Apa saja bentuk-bentuk keragaman yang dijumpai dalam bacaan? Lalu, apa manfaat keragaman tersebut bagi masyarakat terkait? Siapa saja yang terlibat dalam cerita yang disajikan pada teks bacaan? Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Sekarang, coba kalian baca artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar yang berjudul Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional di buku kalian halaman 100. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Tugas kalian, dalam kertas gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari Kambang Tigarun dari bacaan sebelumnya. Gunakanlah imajinasi kalian, kemudian warnai dengan rapi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu mengenai keragaman sosial budaya. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul,
Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu tidak semboyan bangsa dan negara kita apa? Ya betul, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, teman-teman, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta contohnya. Di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Iya betul, yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, berikut adalah contoh beberapa bahasa dari daerah-daerah tertentu. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis keragaman sosial budaya yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat. Perlu teman-teman ketahui, rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku, dan setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya loh. Ada rumah adat apa saja sih? Yang pertama, contohnya ada rumah adat Bolon, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah adat Joglo dari Jawa, ada rumah adat Honai dari Papua, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang keempat yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Ya betul, pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja, atau digunakan pada saat sedang ada acara khusus. Berikut adalah contoh dari pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Ada pakaian blangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, kemudian ada baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, kemudian ada baju teluk belangan dan daster dari Riau, dan selanjutnya ada baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Nah, untuk pakaian tradisional dari daerah yang lain bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kelima yaitu senjata tradisional. Nah, teman-teman, senjata tradisional ini merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Berikut contoh-contoh senjata tradisional dari beberapa daerah. Ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa, ada mandau dari Kalimantan, ada badik dari Betawi, ada celurit dari Madura, dan ada trisula dari Sumatera Selatan. Untuk senjata tradisional daerah lainnya bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang keenam yaitu keragaman makanan khas. Nah, teman-teman, makanan khas di sini merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas dari daerahnya masing-masing. Di sini ada teman-teman yang suka makan makanan khas dari daerahnya? Iya sama. Berikut adalah beberapa makanan khas, yaitu ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rendang dari Padang, ada pempek dari Palembang, ada rujak cingur dari Surabaya,
Ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Maluku dan Papua, dan ada masih banyak makanan yang lainnya dari daerah-daerah yang lain. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang ketujuh ada keragaman upacara adat. Upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Berikut adalah contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara Kasodo dari Tengger, ada upacara lompat batu dari Nias, ada upacara Grebek Suro dari Solo, dan ada upacara Ngaben dari Bali. Nah, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang ke-8 yaitu keragaman kesenian. Nah, kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Di sini ada beberapa ragam kesenian. Yang pertama ada tarian tradisional, yang kedua alat musik tradisional, yang ketiga ada lagu daerah, dan yang keempat ada cerita rakyat. Nah, teman-teman, jenis keragaman sosial budaya yang terakhir yaitu keragaman agama. Di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Iya betul, ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Oke, yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kemudian, manfaat yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Manfaat yang keempat, bisa menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan manfaat yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah, dan religi atau agama. Nah, teman-teman, walaupun berbeda agama, suku atau yang lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Kerjakan di buku LKS kalian halaman 42. Kemudian, dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Tugas kalian, buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard yang telah kalian buat. Kerjakan di buku LKS kalian halaman 43. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Coba kalian bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini. Namun, menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi. Misalnya, bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis.
Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang keenam, mengganggu fungsi ginjal. Jadi, anak-anak harus rajin minum air putih dan jangan lupa pula istirahat yang cukup supaya memiliki konsentrasi yang tinggi dalam belajar di rumah. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu Ersi sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Dan jangan lupa juga gunakan masker bila harus bepergian keluar rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.